Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Famzah, yang kali ini ditemani oleh salah satu siswa PKL terpadu yang sedang menjalani PKL reguler. Nah, talent kita kali ini juga teman-teman dari narasumber kita sebelumnya, yaitu Taufik, kemudian Ovi, dan juga si Febri. Lanjut saja untuk biar kita kenalan lebih jauh. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Julia Diadi Saskia, bisa dipanggil Julia. Saya dari SMK 17 Agustus 1945 Celuring Banyuwangi, dan saya duduk di bangku kelas 11. Oke, Julia, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang sudah menjalani kegiatan PKL reguler ya? Iya. Sejak kapan tuh? Di bulan ini sih, Mas. Oh, baru bulan ini ya? Iya. Sebelumnya menjalani PKL terpadu 2 bulan? Iya. Oh, oke. Gimana sejauh ini menjalani PKL reguler? Ya, menurut saya kan saya reguler masih berapa hari ya, Mas ya. Jadi belum ya, nggak apa-apa, ini emang sengaja menanyain itu. Dapat tugas apa aja selama baru-baru ini selama menjalani PKL reguler? Ya, dari memperbaiki revisi CV yang udah dibuat waktu terpadu. Oke. Itu kita disuruh memperbaiki, terus sama mengisi siklus akuntansi Jayatama. Oh, oke. Jadi selama PKL reguler juga sebenarnya tugas-tugasnya juga nggak jauh dari akuntansi dan pajak, kemudian juga nggak jauh-jauh dari PKL terpadu juga itu ya? Iya. Oke. Gini nih. Tadi Julia bilang dari SMK 17 Agustus 1945 Celuring. Nah, aku mau tanya nih, di SMK-mu, di SMK 17 itu gimana nih studinya? Kalau di sekolah saya itu rata-rata lulusannya itu lebih memilih ke bekerja sih, Mas. Oh, kayak jadi lebih banyak bekerja. Iya. Banyak yang bekerja sesuai dengan jurusan yang diambil di sekolah, tapi juga nggak sedikit yang bekerja di luar dari jurusan itu. Oh, oke. Jadi selain ada yang bekerja linear dengan jurusannya, juga ada yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Oke. Selain bekerja, apakah ada yang lain? Selain bekerja, ada juga kakak kelas saya yang melanjutkan untuk kuliah, berwirausaha juga banyak. Kayak membangun usaha-usaha kecil itu banyak. Oke. Yang kuliah tuh kemana aja sih, Jul? Yang kuliah itu setahu saya ada yang ke Brawijaya contohnya, terus ke Untak juga banyak, terus ke Airlangga juga ada, kayak gitu. Oke. Jadi di SMK 17 ini juga hampir minim juga ya penganggurannya ya, pasti karena emang menghindari sekali untuk SMK. Iya. Menyumbang angka pengangguran. Oke. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebagai siswa SMK, apakah kamu sudah mengenal karakter BMW? Kalau saya sendiri sudah lumayan mengenal. Nggak asing juga ya dengan? Iya, udah nggak asing sama yang namanya BMW itu. Karena kan kita sendiri kan juga SMK. SMK kan dilatih untuk mengembangkan skill bekerja kita. Siap untuk bekerja itu ya. Jadi mendengar kata BMW itu mungkin udah nggak asing lagi. Karena waktu itu juga udah sempat ada guru tamu ke sekolah kita, itu menjelaskan tentang BMW, dan kemudian seterusnya sekolah kita juga sudah menjelaskan pengertian BMW. Oh, itu guru tamu dari mana? Itu guru tamu dari Cipta Sarana Cendekia. Jadi ada guru tamu dari CSC ya waktu itu ya? Nah, sekolah Julia ini adalah salah satu tujuan CSC sewaktu menjalani program Roadshow Guru Tamu yang kalau saya ingat itu adalah di Regen 1 atau Regen Banyuwangi. Oke, nih Jul, lanjut aja. Di SMK 17, bagaimana sih implementasi BMW-nya? Kalau di sekolah saya itu gini, Mas, jadi setiap jurusan itu kan beda-beda ya, kayak misalnya praktek sama piketnya itu beda. Kalau misalnya ke bidang pekerjaan nih, itu tuh lebih ke piket sih. Kayak misalnya di jurusan saya, itu piketnya kayak di bank sekolah, terus kita menjadi tellernya, terus nanti kita dikasih tahu gimana cara melayani customer yang benar, terus menganalisis transaksi secara langsung sampai ke perhitungannya. Gitu. Jadi kita selain praktek yang ada di LKS, jadi kita lebih tahu praktek secara langsung, melayaninya secara langsung gitu.
Berarti juga di sekolah itu ada sarana buat menunjang agar kita juga lebih kenal dengan dunia kerja juga ya? Iya, benar. Oke. Ini nih, setelah itu, ini, mempertimbangkan yang tracer study tadi, yang alumni-alumni itu, kemudian juga ada penguatan karakter di sekolahmu. Dari BMB itu, apa yang kamu pilih? Kalau saya sendiri sih, mungkin saya memilih untuk bekerja dulu sih, Mas. Oh, jadi lebih cenderung untuk karakter bekerjanya itu ya? Iya. Oke, kenapa milih untuk bekerja? Karena kalau menurut saya, ini kemauan saya sendiri ya, Mas ya. Kemauan sendiri. Iya, kalau bekerja itu mungkin saya bisa meringankan beban orang tua, terus juga saya menambah pengalaman dalam bekerja. Jadi nanti kalau misalnya kan saya memilih bekerja nih, terus nantinya mungkin saya lanjut ke kuliah. Terus selanjutnya. Ya, setelah kuliah nantinya kita bekerja. Akhirnya juga bekerja juga toh. Ya, supaya kita itu waktu setelah lulus kuliah, terus kita bekerja, kita nggak kaget sama. Nggak kaget lagi dengan dunia kerja itu ya. Iya, dunia kan? kerja itu kayak gimana. Jadi yang penting kita udah pernah ngalamin. Oke. Jadi yang pertama setelah sekolah itu yang kamu mau itu bekerja. Iya. Untuk mencari pengalaman itu tadi. Iya, benar. Karena kan sekolah saya juga mendukung, yang namanya SMK kan. SMK harus siap kerja. Iya, benar. Oke. Ini nih. Kalau dari orang tua gimana? Apakah punya pilihan, apakah punya harapan atau ekspektasi ke kamu? Karena dari sekian banyak juga narasumber yang pernah kita ajak podcast ini, itu ada beberapa itu yang orang tuanya meminta buat narasumber lebih fokus untuk berkuliah, ataupun narasumber untuk berfokus pada wirausaha, ataupun ada juga yang meminta untuk bekerja. Kalau dari orang tua kamu gimana, Jul? Kalau orang tua saya sebenarnya ngikut sama apa yang saya pilih. Oh, jadi dibebasin buat ya, orang tua saya malah mendukung. Yang penting pilihan saya itu tadi masih dalam hal positif dan saya masih bisa mempertanggungjawabkannya. Dan juga pilihan saya itu tentunya yang nantinya nggak ngebebanin saya juga. Jadi juga menyesuaikan buat dirimu sendiri, kebutuhanmu dan yang bisa kamu capai juga itu. Ya, benar. Oke. Selanjutnya ini, kalau dari orang tua kan dibebasin, ya. Kemudian dengan pilihanmu itu tadi, apa kamu udah punya planning? Kalau saya itu udah sih, Mas, kayak misalnya kan saya mau bekerja. Yeah. Nah, terus nanti kan saya maunya kerjanya di bank. Oh, di industri keuangan ya? Iya, itu saya bilang ke orang tua, terus nanti orang tua bakal mendukung, terus ngasih saran lanjutnya kayak gimana gitu. Oke, jadi kamu juga perlu pendapat orang tua juga ya, di dalam menentukan pilihan itu? Ya, betul. Dukungan juga perlu. Oke, dukungan juga perlu. Selanjutnya ini, terlepas dari orang tua yang membebaskan kamu untuk menentukan pilihan apapun, dan kamu punya pilihan itu, kemudian meminta dukungan dari orang tua, apakah ada dorongan-dorongan lain dari selain orang tua? Kalau saya sendiri sih ada, Mas. Mungkin kayak dari keluarga, kayak saudara gitu, Mas. Itu nyaranin saya kayak yang udah berpengalaman. Udah kerja? Iya, udah kerja. Kayak misalnya ngasih contoh untuk masuk ke pekerjaan yang saya pilih tadi. Oh, di bank itu tadi. Oke. Karena kan juga dikasih enaknya itu gimana gitu. Oh, dikasih tahu kayak benefit-benefitnya di sana. Kemudian mungkin jalur rekrutmennya dikasih tahu nggak sih? Kalau itu belum sih, Mas. Mungkin saya akan menggali lebih lanjut informasi tentang itu tadi. Oke. Ini nih selanjutnya. Kalau saat ini kan Julia masih kelas 11 ya? Iya. Kemudian di CSC 2 bulan. Iya. Ketemu dengan banyak teman di CSC dari banyak daerah, terpapar informasi dari banyak sekali, ya kan? Iya. Apakah kamu merasa dengan dirimu sekarang itu udah cukup value-nya? Kalau menurut saya, dengan saya di kelas 11 ini, kalau value saya sih dalam dunia bekerja ya, Mas ya, itu masih kurang menurut saya. Mungkin kalau udah PKL di sini, itu menambah value saya tentunya. Tapi kalau untuk bersaing di luar sana, masih belum sih, Mas. Kenapa tuh? Menurut saya untuk value saya di kelas 11 ini sih masih kurang ya, Mas ya. Tetapi dengan PKL di CSC ini
sudah lumayan menambah value saya yang dari sebelumnya sampai sekarang ini. Cuman kalau untuk bersaing di luar sana itu masih cukup kurang karena mungkin dari segi pengalaman saya masih sedikit, terus skill saya juga yang masih belum matang, masih terbatas juga ya. Terbatas untuk bekerja. Oke. Agak salah nggak sih Jul? Kayaknya kita minum aja dulu. Ya. Oke, silahkan. Oke, gimana? Udah agak enakan? Sudah. Oke, kita lanjut ke topik diskusi lagi. Tadi kan kamu bilang kalau dengan mengikuti PKL terpadu ini skill ataupun value itu bertambah, ya kan? Iya. Value apa sih yang bertambah selama kamu mengikuti PKL terpadu? Value yang bertambah itu mungkin seperti ini ya Mas ya. Kayak cara kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Oke. Terus cara kita bersosialisasi sama orang baru atau orang asing. Terus jadi kita tuh kayak bisa memperbaiki bahasa berkomunikasi kita yang baik dan benar itu kayak gimana. Terus meningkatkan rasa percaya diri kita kayak gitu. Oke, bahasa nih karena mungkin kalau Julia di sekolah ataupun juga saya sendiri juga merasakan dulu di sekolah itu memakainya bahasa daerah ya. Iya, bahasa daerah. Kebetulan di sini bertemu teman-teman dari daerah yang berbeda kan. Iya. Jadi mau nggak mau kita juga harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik kan. Jadi kita harus terbiasa yang akhirnya juga meningkatkan skill komunikasi kita ya. Iya, benar. Kemudian selain bahasa, tadi kamu bilang mengenai sosialisasi ya. Iya. Jadi kalau di sini kan kita berada bersama teman-teman dari daerah yang berbeda, kemudian mungkin bahasa dan budayanya juga berbeda. Itu kayak membuat kita jadi lebih harus bisa menyesuaikan nggak sih? Iya, benar. Jadi kayak kemampuan adaptasi kita itu bertambah kan. Iya. Apalagi kita nggak dari daerah sini juga kan. Kita juga pendatang ke sini. Nah, selain kemampuan bahasa dan sosialisasi kamu kan ada dong hal lainnya mungkin. Iya. Nah, setahu saya Mr. Alfi itu pernah ngisi mindset di kelasmu, ya kan? Iya. Atau mungkin ada hal lain di luar kelas, kayak kamu kan 2 kali menjadi volunteer di acara NCSC. Yang pertama kan AGAT, kemudian yang kedua adalah Pra-UKK. Pra-UKK. Nah, di situ kan kamu ditempatkan, kalau nggak salah, kamu ditempatkan di bagian yang sama nggak sih? Jadi dari 2 kegiatan yang udah saya ikutin itu benar-benar nambah skill saya sih Mas. Kayak misalnya kan saya ditugaskan untuk menyambut ibu bapak guru yang datang, menyambut tamu-tamu itu ya. Benar. Itu tentunya menambah skill saya di service excellency yang tentunya ngaruh ke bidang pekerjaan yang saya ambil tadi. Jadi kayak punya pengalaman juga ya di situ ya, dimana Julia itu bisa berpapasan langsung dengan bapak ibu guru, mungkin dengan mood yang berbeda-beda juga kan. Ya, jadi saya udah kayak tahu nih cara ngatasin ibu bapak guru yang kayak riwahnya kayak gimana gitu. Oke. Jadi kayak kita bisa lebih tahulah realnya di dunia kerja itu gimana. Utamanya ya menghadapi tamu-tamu itu juga kan. Iya, dan ternyata ya nggak segampang yang kita bayangin. Nah, sulit kan? Iya. Apa tuh salah satunya sulit? Kesulitannya deh, kamu rasain apa kesulitannya? Kayak misalnya ibu guru yang duduknya nggak mau diatur. Oh, itu kayak benar-benar beban banget. Oh, ya. Terus gimana? Terus ya kayak kita kan namanya juga ibu-ibu. Iya, solusinya gimana tuh? Aku mau tahu. Ya kita kayak jelasin pelan-pelan gitu ke ibunya. Kalau ya emang ibunya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kita udah mengingatkan gitu ya. Gitu. Oke, sesuai dengan job desk-nya Julia juga. Kalau hal lainnya ada nggak sih yang menarik selama 2 acara itu? Aku jadi pengen tahu nih soal 2 acara itu. Mungkin menambah rasa tanggung jawab kita ya Mas ya. Kan kita di situ juga panitia. Kita harus menjalankan tugas-tugas kita gitu. Kemudian? Terus menambah skill komunikasi kita dengan baik juga terhadap bapak atau ibu. Juga komunikasi antar sesama panitia juga kan. Iya, benar. Jadi kita bisa lebih ada kerjasama tim lah intinya ya. Oke, menarik tuh. Ada nggak sih kayak tantangan dari kamu selama di 2 acara itu? Mungkin kayak karena sebelumnya kamu nggak pernah nih kayak melayani tamu-tamu gitu. Ya belum pernah. Nah itu jadi tantangan nggak sih buat kamu sendiri?
Mungkin kalau tantangan itu yang seperti yang tadi saya bilang ya Mas ya, kayak keriuhan yang terjadi waktu acara itu, mungkin ya, susah diatur itu. Terus kayak misalnya kayak kesulitan menjalani tugas, kayak kita harus apa itu kan, soalnya kan sebelumnya kita kan belum pernah ngelakuin itu gitu. Jadi situ juga berjalan juga nih problem solving yang harus cepet juga kan, kita harus punya solusi pada waktu itu juga kan. Oke. Nah itu kan kayak membawa apa ya? Mungkin bisa jadi pengalaman kamu juga buat nantinya yang kamu mau bekerja kan. Nah, dimana kamu tadi bilang kamu mau kerja di bank. Nah, pasti di bank itu perlu service excellence juga kan. Iya benar. Oke. Nih kita bukan hampir sih, udah di pertanyaan terakhir nih. Mau tahu mengenai ini? Kan kamu sekarang masih kelas 11. Iya. Masih ada waktu hingga lulus. Langkah terdekat yang bisa kamu lakukan buat menyiapkan dirimu itu agar lebih siap untuk bekerja. Mungkin dari ini ya, menambah pengetahuan saya atau mencari informasi lebih lanjut tentang pekerjaan yang akan saya ambil itu. Terus mungkin juga dari sisi sekolah, saya juga harus mengembangkan nilai saya dari akademik maupun non-akademik gitu. Kemudian mungkin bisa explore hal lain juga benar. Saya mencari informasi kayak hal apa sih yang belum saya ketahui sebelumnya atau yang belum pernah saya lakuin sebelumnya gitu. Jadi juga menambah pengalaman agar lebih siap lah intinya ya. Oke, mungkin itu sih kalau dari diskusi kita kali ini, dimana Julia tadi bilang bahwa selama PKL di sini tuh menambah value ya Julia? Iya benar. Selama PKL di sini akan menambah banyak value, utamanya kalau dari Julia sendiri ada skill komunikasi, sosialisasi, public speaking juga. Public speaking, oke. Kemudian juga bahwa penguatan karakter BMB itu penting sekali ya Julia. Sangat penting buat anak SMK juga ya, utamanya ya. SMK. Oke. Oh iya Jul, nih ada pertanyaan yang kelewat nih, juga diminta nih sama teman-teman kreatif. Nih, aku mau tanya, kan tadi kamu sempat bilang bahwa kamu mau kerja di bank. Iya. Kenapa sih pengen kerja di bank? Karena kan yang seperti saya tadi bilang, ada dorongan itu juga. Iya, ada dorongan dari saudara itu. Terus ya karena kemauan saya sendiri juga, dan juga dari jurusan yang saya pilih di SMK kan masih ada sangkut pautnya tuh sama industri. Masih linear lah ya? Iya, sama industri keuangan. Industri keuangan. Iya, dan juga salah satunya itu karena sekolah saya ada jalur rekrutmen di salah satu bank. Jadi itu mendorong keinginan saya untuk bisa bekerja di situ. Gitu. Jadi kamu melihat peluang juga di sana ya, bahwa sekolahmu kan punya kerjasama nih sama salah satu bank, kemudian kamu jadi punya minat dan tertarik buat bekerja di salah satu bank itu. Ya. Oke, menarik. Oke nih, udah bener-bener di akhir nih teman-teman. Aku mau minta satu kalimat motivasi nih dari kamu, terserah untuk siapapun di luar sana, utamanya buat Sobat Cipta. Saya punya satu motivasi buat teman-teman yang nonton video ini. Kesempatan terhebat yang tidak boleh kita sia-siakan di masa sekarang adalah masa muda dan waktu luang kita. Manfaatkan keduanya untuk mengembangkan dan menjadi luar biasa, karena hal yang terpenting dalam hidup adalah waktu. Nah, itu tuh teman-teman dari Julia, bahwa hal terpenting adalah waktu, utamanya di masa muda ya Jul ya? Iya benar. Nah, buat teman-teman jangan sampai buang-buang waktu ya. Teman-teman yang masih punya kesempatan buat mungkin datang ke CSC, datang dan segera mungkin agar tidak melewatkan kesempatan dan bisa punya pengalaman yang sama seperti Julia dan teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin untuk kalimat motivasi atau quotes-nya udah nih Jul. Sekarang aku mau tahu nih, kesan kamu selama menjadi siswa PKL terpadu. Selama PKL di sini saya sangat senang karena lingkungannya cocok dengan saya, mulai dari gimana tuh cocoknya? Kayak misalnya teman-temannya itu cocok sama saya, kayak gimana ya, bersosialisasinya itu nggak yang kaku-kaku banget gitu. Mulai dari itu, terus kayak pembelajarannya juga menyenangkan. Iya, fun banget. Miss-missnya juga baik. Oh, miss-missnya baik, kirain serem. Enggak.
Oke nih, selain kesan-kesan terkait sama teman, kemudian sama tim instruktur, ada nggak sih kesan-kesan lainnya? Kalau saya sendiri banyak sih kesan-kesan yang saya dapat di sini, kayak misalnya mulai dari teman-teman yang beda daerah, kita saling bertukar cerita, Informasi juga informasi. di Pokoknya itu nggak kaku-kaku banget gitu loh Mas. Terus kayak miss-missnya sama mister-misternya itu kayak baik-baik banget. Kalau ngajar itu santai, nggak yang tegang banget gitu. Terus kalau di luar itu mungkin kayak di kos-kosan ya Mas. Iya. Itu banyak apa ya? Kayak banyak kenangannya sih. Hal baru. Iya, Mungkin di baru. sekolah di rumah nggak masak. Iya benar. Di sini Kayak jadi gitu. masak. Belajar masak, terus kayak dari teman-teman yang sebelumnya nggak terlalu dekat Nggak di akrab sekolah, gitu, Iya, jadi nggak akrab karena benar. satu kosan. Iya gitu. Oke, itu selama menjalani 2 kegiatan sebelumnya di luar PKL terpadu dan PKL reguler, apakah berkesan? Ya berkesan seperti yang saya bilang tadi itu contohnya. Terus kayak kesempatan banget kita jauh dari orang tua, kan jadi kita bisa lebih mandiri lagi kan, gitu. Lebih Terus- bertanggung jawab juga buat diri Iya. kita sendiri ya. Iya. Oke. Untuk kesannya bagus sih. Kemudian ini, aku mau tahu kalau buat pesan. Terserah deh buat siapa aja. Tapi bagi saya utamanya buat sobat cipta yang di luar sana yang lagi nonton video ini. Pesan saya yang pertama itu buat teman-teman CSC, miss-miss yang ada di sini, mister-misternya juga, semangat terus kerjanya, terus terima kasih karena sudah mau bertukar pikiran, terus memberikan kesempatan dan waktunya juga untuk berbagi ilmu dengan kita. Terus buat teman-teman PKL, semangat terus belajarnya, terus ya selebihnya itulah. Ada nggak sih pesan khusus buat mungkin bapak ibu guru di sekolah ataupun buat ke sekolah, boleh itu disampaikan? Jadi pesan saya buat bapak ibu yang ada di sekolah, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengirim saya untuk PKL di sini, yang tentunya saya di sini menambah pengalaman saya, jadi nggak yang hanya ada di zona nyaman doang, jadi kita bisa menambah hal baru dari sini gitu. Oke, terima kasih nih buat bapak ibu gurunya Julia yang sudah mengirim Julia dan teman-teman buat berkesempatan datang ke CSC. Nah, untuk itu juga bapak ibu gurunya nih, saya tunggu di CSC buat biar nggak cuma Julia aja yang datang ke sini dan bisa saya ajak ngobrol buat di podcast kali ini. Oke, cukup Julia untuk pesannya? Ya sudah. Oke, mungkin untuk diskusi kita kali ini kita akhiri ya Julia. Iya. Udah banyak banget juga kita ngobrolnya dari awal sampai akhir, mulai dari terser tadi bahkan sampai ke kita ngobrol kesan pesannya Julia selama menjalin PKL terpadu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian jangan lupa ikuti seluruh kegiatan kita di semua akun media sosial kita dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast. Vokasi dalam podcast.